Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggambar teknik tetapi menggunakan komputer, atau software yang kita gunakan ini adalah AutoCAD. Pada materi kali ini, AutoCAD yang digunakan adalah AutoCAD 2007 seperti yang sudah tampil pada layar monitor tersebut. Jadi, yang sudah tampil pada layar ini merupakan tampilan utama saat kita membuka AutoCAD. Dalam AutoCAD terdapat dua bagian, yaitu yang bagian atas ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Express, Windows, dan Help. Ini merupakan toolbar. Sedangkan yang bagian bawah ini merupakan command atau perintah yang kita gunakan untuk membuat sebuah gambar. Oke, kita mulai dari toolbar yang paling pertama ada File. File di sini ada New yang fungsinya kita gunakan untuk membuat lembar baru, ada Open yang berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah kita buat, kemudian ada Save dan Save As berfungsi untuk menyimpan project atau dokumen yang kita buat. Ada Export yang berfungsi hampir sama dengan Save, cuman bedanya kalau Export kita bisa menyimpan dengan format selain DWG. Kemudian ada Plot Preview. Plot Preview ini apabila di software lainnya sama dengan Print Preview. Kemudian ada Plot yang berfungsi untuk mengeprint sebuah dokumen atau project. Kemudian yang kedua ada Edit. Edit di sini ada Cut, Copy, Paste. Fungsinya untuk menggandakan objek dan memindahkan objek. Kemudian ada View. View pada AutoCAD berfungsi untuk menampilkan pandangan atau proyeksi 2 dimensi dan 3 dimensi dari objek yang kita buat. Di sini ada 3D View. Pada 3D View terdapat pandangan atas, pandangan bawah, pandangan samping kiri, pandangan samping kanan, pandangan depan, belakang, dan pandangan 3 dimensi yaitu isometrik. Pandangan atas sampai pandangan belakang ini sama dengan proyeksi 2 dimensi yang ada di gambar teknik. Kemudian ada Visual Style. Visual Style di sini berfungsi untuk menampilkan atau merender suatu objek yang sudah kita gambar. Yang keempat ada Insert. Insert di sini berfungsi untuk menambahkan dokumen selain AutoCAD untuk kita import ke dalam AutoCAD. Yang kelima ada Toolbar Format. Di Toolbar Format ini ada Layer Tool, Color, fungsinya untuk merubah warna dari objek yang kita buat. Ada Line Type yang berfungsi untuk mengganti jenis garis. Ada Line Weight berfungsi untuk mengisi ketebalan dari garis. Ada Scale, dapat kita gunakan untuk menskala gambar yang akan kita buat. Ada Text, berfungsi untuk membuat tulisan. Dimension Style untuk mengatur garis ukuran dan angka ukuran. Table Style di sini berfungsi untuk membuat tabel. Ada Point, berfungsi untuk membuat titik. Ada Multiline, berfungsi untuk membuat garis yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada Unit. Unit di sini berfungsi untuk merubah satuan panjang. Jadi di dunia engineering atau dunia teknik lebih banyak ditemukan untuk satuan panjangnya menggunakan milimeter. Jadi apabila kita pertama kali membuka AutoCAD, lebih baik kita cek dulu unitnya sudah milimeter atau masih belum. Apabila belum milimeter, maka kita ganti di format dan masuk ke unit. Satuannya atau insertion scale kita ganti ke milimeter. Kalau sudah oke. Maka satuan panjang di AutoCAD ini sudah milimeter. Kemudian ada thickness, berfungsi untuk mengisi ketebalan dari objek yang kita buat. Ini fungsinya untuk kita terapkan pada gambar 3 dimensi. Oke, yang selanjutnya untuk
Toolbar yang keenam ada toolbar Draw. Draw di sini berfungsi untuk menggambar objek. Di sini ada line, ray, construction line, multi-line, polyline, 3D polyline, polygon, rectangle, helix, arc, circle, donut, spline, ellipse, dan block. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah line sampai pada helix. Jadi pertemuan kali ini hanya membahas tentang line sampai helix. Oke, kita mulai. Yang pertama, line. Line berfungsi untuk membuat garis, entah garis berbentuk lurus atau garis miring. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk cara yang pertama, kita membuat garis adalah kita pilih draw, kemudian kita pilih line. Kita tentukan titik awal kita membuat garis, bebas bisa di mana saja. Misalkan di sini. Klik, kita gunakan klik kiri untuk memilih titik poinnya. Kemudian kita tarik garis sesuai dengan arah kita akan membuat garis. Nah, apabila kita mau membuat garis lurus, maka kita harus mengaktifkan mode ortho. Bisa kita klik pada toolbar yang ada di bawah ini, atau kita tekan F8. Nah, maka garisnya sudah lurus, tidak bisa miring lagi. Kemudian kita masukkan panjang garis yang akan kita buat. Misalkan saya mau membuat garis lurus horizontal dengan panjang 100. Kita ketik 100, enter. Maka garis horizontal ini panjangnya sudah 100. Kemudian cara yang kedua, kita ketik pada kolom komen L, enter. L itu artinya line. Kita ketik L, kemudian bisa kita pilih spasi atau enter, fungsinya sama. Kemudian pilih titik poinnya, start point. Kemudian tentukan panjang yang akan kita buat. Di sini saya contohkan, saya membuat garis vertikal dengan panjang 150. Nah, garis yang vertikal ini maka panjangnya sudah 150. Apabila kita butuh pembuktian untuk mengetahui apakah panjang garis sudah sesuai apa belum, kita gunakan menu dimension, kita pilih linear. Kita ukur panjang garisnya 150. Jadi sudah betul. Kemudian yang kedua ada ray. Ray fungsinya hampir sama dengan line, yaitu untuk membuat garis. Akan tetapi apabila kita menggunakan ray, maka garis yang kita buat panjangnya tidak bisa diatur. Jadi panjang dari garis ini sesuai dengan panjang screen yang ada di layar kita. Yang ketiga ada construction line. Fungsinya sama dengan ray, yaitu membuat garis lurus sepanjang atau seluas area screen. Yang keempat ada polyline. Polyline di sini fungsinya sama dengan line. Cuman bedanya apabila kita menggunakan polyline, maka garisnya akan menggabung atau menjadi satu. Sebagai contoh, saya membuat dengan line terlebih dahulu. Ada 4 garis di sini. 1, 2, 3, 4. Apabila saya menggunakan line, maka garis-garis ini tidak akan tergabung menjadi satu, melainkan terpisah. Sedangkan apabila saya menggunakan polyline, maka garisnya akan menggabung jadi satu. Yang tampil di sebelah kiri layar ini merupakan objek yang dibuat dengan menggunakan polyline. Perbedaannya adalah apabila dengan polyline, garisnya akan menggabung menjadi satu. Sedangkan menggunakan line, maka akan terpisah.
3D polyline ini kita gunakan apabila kita akan membuat garis atau sketch dalam 3 dimensi. Apabila dalam menggunakan 3D polyline, kita harus mengubah settingan layar menjadi settingan 3 dimensi terlebih dahulu. Kemudian ada polygon. Polygon di sini berfungsi untuk membuat bentuk segi, entah segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, sampai membuat lingkaran. Saya contohkan untuk membuat segitiga. Di kolom komen muncul sebuah perintah polygon enter number of side. Di sini kita diminta untuk mengisi atau memasukkan jumlah sisi yang akan tampil pada bentuk perseginya. Sebagai contoh, saya akan membuat bentuk segitiga, maka number of side yang akan saya isi adalah 3, yaitu 3 sisi. Enter. Kemudian kita pilih titik pusat untuk membuat bentuk segitiganya, klik, kemudian ada dua pilihan, inscribe in circle dan circumscribe about circle. Apabila inscribe in circle, maka bentuk segitiganya berada di tengah lingkaran, sedangkan yang circumscribe about circle, maka bentuk segitiganya berada di luar lingkaran. Sebagai contoh, saya akan membuat bentuk segitiga. Draw polygon, kita masukkan sisinya dan pilih titik pusatnya. Nah, apabila kita akan membuat segitiga di dalam lingkaran, maka kita pilih inscribe in circle. Kita ketik I, enter, dan kita tarik sampai ke ujung dari lingkarannya. Klik, kita gunakan klik kiri untuk memilih yes. Kemudian kita coba membuat segitiga yang berada di luar lingkaran. Kita pilih polygon, masukkan sisinya, jumlah sisi, kemudian enter, pilih titik pusatnya, pilih circum, ketik C, enter, kita tarik sampai bagian luar. Di sini kita letakkan segitiganya di ujung dari lingkaran dengan tanda persegi ini. Tanda persegi tersebut merupakan tanda endpoint atau ujung dari suatu objek. Nah, jadi yang bagian dalam ini kita membuat segitiga dengan inscribe about circle, dan yang bagian luar adalah circum about circle. Kemudian ada rectangle. Rectangle berfungsi untuk membuat sebuah persegi. Cara untuk membuat persegi apabila kita menggunakan rectangle adalah kita pilih dulu di menu draw rectangle, kemudian kita tentukan titik awalnya. Setelah kita memilih titik awal, di sini ada pilihan area, dimension, dan rotation. Area di sini digunakan untuk membuat bentuk persegi dengan memasukkan ukuran luasan dari persegi. Dimension berfungsi untuk memasukkan ukuran panjang dan lebar dari sebuah persegi, dan rotation berfungsi untuk memutar gambar persegi yang kita buat. Sebagai contoh, kita membuat bentuk persegi dengan menu dimension. Maka setelah kita pilih titik awal untuk membuat persegi, kita ketik D untuk dimension, enter, kita masukkan panjangnya, misalkan 100, kemudian koma untuk memasukkan lebarnya, misalkan 50, enter. Jadi caranya draw rectangle, kemudian kita pilih titik poinnya, titik awal. Setelah itu kita pilih dimension, D, enter, kita masukkan panjangnya misalkan 200, enter, kemudian lebarnya 100, enter, kemudian kita klik kiri, maka akan jadi bentuk persegi panjang menggunakan menu dimension. Yang selanjutnya ada helix.
helix di sini berfungsi untuk membuat sebuah bentuk spiral. Kita contohkan helix. Nah, di sini kita diminta untuk memilih titik poinnya, titik center atau titik tengahnya. Kita bebas tentukan titik tengahnya, klik. Kemudian kita diminta untuk memasukkan radius atau diameter dari lingkaran atau dari spiral yang akan kita buat. Misalkan saya membuat dengan diameter 10, enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan top radius atau diameter. Ini maksudnya adalah ukuran diameter bagian atas dari bentuk spiralnya. Misalkan sama 10, maka kita ketik 10. Kemudian kita tentukan panjang atau tinggi dari helix yang akan kita buat. Kita tarik ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan. Kemudian kita masukkan tingginya. Misalkan tingginya 50. Kita ketik 50, enter. Maka bentuk spiral ini tingginya dari bagian base atau bagian bawah sampai top atau bagian atas adalah 50 dengan diameter bawah 10 dan diameter atas 10. Oke, materi kali ini masih sampai helix. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya agar teman-teman semua bisa lebih paham tentang materi kali ini. Sampai di sini penjelasan materi AutoCAD hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.